Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang salat zuhur rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penjelasan dalam Al-Qur'an bahwa sesungguhnya yang disebut dengan kebaikan bukanlah kita hanya menghadapkan wajah kita ke barat ataupun ke timur. Akan tetapi yang disebut dengan kebaikan itu adalah orang-orang yang telah terkait batinnya, sehingga batinnya selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Batinnya selalu meyakini dan mempercayai akan terjadinya hari akhir. Batinnya selalu terkait dengan para malaikat, dan batinnya selalu membaca Al-Quran, mengimani Al-Quran. Ayat ini merupakan sebuah penjelasan yang memberikan pemahaman kepada kita bahwa sesungguhnya perbuatan baik tidak hanya cukup dipandang baik dalam pandangan umat manusia, tetapi di pandangan Allah Subhanahu wa taala perbuatan tersebut belum tentu dianggap sebuah kebaikan. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan beberapa istilah dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan kebaikan. Kebaikan dalam Al-Quran yang seringkali dipahami oleh kita dan dimaklumi oleh kita itu diterjemahkan dalam bahasa Arab dengan kalimat al-khair, diterjemahkan dalam bahasa kita dengan kalimat kebaikan. Kebalikan dari kebaikan itu disebut dengan asyarru, kejelekan, kejahatan. Tetapi Allah dalam surat Al-Baqarah secara spesifik mempergunakan istilah baik tidak hanya dengan mempergunakan kalimat al-khair, tetapi mempergunakan kalimat al-birru. Ini menunjukkan ada makna yang sangat dalam kalimat al-birru. Paling tidak kita bisa klasifikasikan dalam ayat ini bahwa yang disebut dengan kebaikan berkaitan dengan tiga hal. Yang pertama adalah sebuah perbuatan baik dianggap itu adalah baik jika dia didasarkan atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuk perbuatannya, jika tidak didasarkan atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya perbuatan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala belum tentu dianggap sebagai albir, tetapi bisa saja dia disebut dengan al-khair. Pertanyaannya adalah kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih kalimat al-birru dalam tiga tahapan ini? Ternyata Allah Subhanahu wa taala menjawab di akhir ayat ini dengan kalimat ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Itulah orang-orang yang jujur dan itulah orang-orang yang bertakwa. Ternyata yang disebut dengan albirru di sini adalah keterkaitan manusia tatkala dia melakukan sebuah perbuatan
dia harus memiliki motif yang jelas. Dan motif yang jelas didasarkan atas dasar sejauh mana manusia meyakini siapa yang memberi perintah. Motif yang jelas mendasarkan atas dasar jika dia memahami motif yang jelas dalam melakukan sebuah perbuatan, maka dia juga paham betul apa implikasi dari perbuatan itu. Implikasi dari sebuah perbuatan itu adalah didasarkan atas dasar keyakinan, dan tidak ada orang yang akan memahami ini kecuali orang-orang yang jujur. Sebab bagi manusia yang melakukan albirru, dia sudah tidak lagi membutuhkan puja dan puji dari manusia, tetapi yang dia dasarkan adalah atas dasar nurani manusia terkait dengan kebaikan, karena Allah menyaksikan kebaikan itu. Manusia yang melakukan albirru, dia tidak lagi meminta pamrih dari manusia, sebab dia yakin Allah sebaik-baik pemberi pahala. Bagi manusia yang melakukan albirru, tidak didasarkan atas dasar pamrih di hadapan manusia, tapi dia meyakini kebaikan yang dia lakukan walaupun di pandangan manusia tidak dicatat sebagai sebuah kebaikan dengan puja dan puji di hadapan manusia, dia yakin Allah akan memberikan balasan yang setimpal dari apa yang dia lakukan. Maka bagi orang yang melakukan kebaikan dalam konsepsi albirru, itu didasarkan atas dasar keyakinan yang kuat untuk melakukan sebuah perbuatan. Cukupkah hanya dalam bentuk keyakinan melakukan sebuah perbuatan? Ternyata ayat ini menjelaskan lebih lanjut. Manusia pelopor kebaikan tidak hanya cukup berkeyakinan dia akan melakukan kebaikan tanpa ada aksi nyata, perbuatan menjadi sebuah wujud nyata dalam kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala kemudian melanjutkan dengan kalimat wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin. Manusia pelopor kebaikan adalah manusia yang telah memiliki integritas dirinya dengan Allah, dan dia siap berbagi apa yang dia miliki, apa yang dia cintai untuk kepentingan kehidupan umat manusia. Di era yang sangat krusial kita pada hari ini, seringkali kita menyaksikan dan dipertontonkan dalam kehidupan kita, jika kita melakukan kebaikan, rasanya tidak afdol kalau kebaikan itu tidak dipublish. Di era digital kita pada hari ini, rasanya tidak nyaman kalau kebaikan kita tidak diupload di media sosial. Tidak salah apa yang kita lakukan pada hari ini, tapi jika kita ketuk dalam makna dalam nurani kita, maka bisa kita jawab semuanya. Jika kita menemukan ada rasa dalam diri kita, kebaikan itu bukan atas dasar Allah, di jalan Allah dan untuk Allah, maka sesungguhnya perbuatan itu tidak dikategorikan sebagai albirru di hadapan Allah, karena dia masih meminta pamrih di hadapan umat manusia. Yang ketiga, manusia sebagai pelopor kebaikan, kata Allah Subhanahu wa taala, dia siap untuk diuji dengan kehidupan yang sangat nyata. Dengan kalimat apa Allah mengatakan? Was-sabirina bil ba'sai wad dharra. Manusia pelopor kebaikan adalah manusia yang siap diuji dengan kebaikan dan manusia yang siap diuji dengan kejahatan.
Hari ini kita seringkali dihadapkan sebuah kondisi yang sangat sulit untuk menentukan apakah ini perbuatan yang kita lakukan ini adalah baik ataupun buruk. Pada satu saat seringkali kita merasa kuat jika kita diuji dengan kemewahan. Tapi tatkala kita diuji dengan kesengsaraan, maka seringkali kita menjerit dalam kehidupan ini. Bahkan mungkin menggugat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita diuji dengan kemiskinan? Bagi orang-orang pelopor kebaikan, diuji dengan kebaikan, dia siap untuk mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah. Tatkala dia diuji dengan sesuatu yang bersifat cobaan yang sangat luar biasa, dia akan bersabar karena inti dari seluruh kehidupan adalah cobaan. Dan keluar dari cobaan adalah bagian dari proses bagaimana Allah memberikan jalan keluar dalam kehidupan ini. Allah akan memberikan jalan keluar kepada kita jika kita siap menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak akan memberikan jalan keluar kepada kita dari setiap kesulitan pada diri kita jika kita tidak mengundang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah akan hadir dalam diri kita jika motif kita memang sudah didasarkan atas dasar motif karena Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita dermakan itu juga didasarkan atas dasar karena Allah, di jalan Allah dan demi Allah. Mudah-mudahan ayat surat Al-Baqarah ini memberikan inspirasi kepada kita bahwa sesungguhnya hakikat dari kebaikan bukanlah kita menghadapkan muka kita ke barat dan ke timur, tetapi bagaimana muka kita, hidup kita konsisten dengan aturan dan mengikuti aturan yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Mudah-mudahan kultum kita pada hari ini memberikan semangat baru kepada kita untuk menjadi pelopor-pelopor kebaikan dalam kehidupan ini. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.